Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 30 Agustus 2022 dengan judul Dia Menjadi Imam Besar Kita. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan Yang Maha Kuasa dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju di depan untuk menghadapinya. Demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa, membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaran itu ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapanya. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Di atas tahta itu duduk bersama yang kekal, dan dengan sendirinya adalah Dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Pengantaraannya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan, dengan kehidupan yang tak bercacat, tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan, memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, poin penting yang kita dapatkan lewat perenungan pada pagi ini, bahwa Yesus adalah menjadi imam besar kita, menjadi perantara kita. Dialah yang sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyampaikan segenap permohonan-permohonan, untuk menunjukkan bagaimana pengorbanannya layak bagi kita bila mana kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan memohon pengampunan kepadanya. Dan di setiap saat umat-umat Tuhan yang berjalan di dalam pertobatan, maka Yesus menyampaikan bagaimana penebusan itu layak untuk menjadi bahagiannya. Saudaraku, demikianlah pekerjaan Yesus sekarang ini, menjadi imam bagi saudara dan saya, dan setiap orang yang memiliki pengharapan dan menerima kematian Kristus dalam pengorbanannya di dunia ini untuk menjadi korban tebusan bagi saudara dan saya. Maka Allah juga akan menerima bagaimana pengakuan Yesus Kristus bahwa pengorbanan itu diperuntukkan bagi saudara untuk dapat layak menjadi anak-anaknya. Semoga hari ini kita berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Di saat kami melewati malam dalam istirahat, dibangunkan dengan berkat untuk melihat hari yang baru dan udara yang segar, menjadi satu jaminan berkat penyertaan Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu. Terima kasih firman-Mu yang mengawali akan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahwa Yesuslah yang menjadi imam besar kami, menjadi jaminan keselamatan. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus dipersiapkan bagi umat-umat Tuhan yang bertobat dan datang kepada Tuhan setiap saat. Semoga ya Bapa ini menjadi bahagian kami dan mempersiapkan kami dalam menantikan kedatangan Tuhan.
Bapa, terima kasih. Hari ini kami juga akan melangkah dalam semua aktivitas pekerjaan dan pelayanan kehidupan masing-masing. Umat-umat-Mu dimanapun berada, biarlah Engkau yang akan memberkati. Curahkan berkat di dalam semua usaha tangan pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat membawa keberuntungan dan juga ya Bapa, menjadi terang dimanapun berada. Yang sakit pada saat ini Tuhan akan pulihkan, dan Engkau akan memberikan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari surga. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa, bila mana umat-umat Tuhan yang pada saat ini tertimpa oleh karena bencana alam di berbagai tempat, biarlah Tuhan akan memberkati mereka, menjaga, melindungi, dan memberikan keselamatan bagi mereka. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, teringat kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Biarlah Engkau yang akan memberikan kebijaksanaan bagi pimpinan, mulai dari yang tertinggi sampai terendah, untuk dengan bijaksana sehingga dapat mensejahterakan rakyat, terutama ya Bapa. Satu kebebasan bagi kami selalu terjadi untuk bisa menyembah Tuhan, berbakti pada saat yang Engkau tentukan. Tak lupa mendoakan umat-umat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan karuniakan umur yang panjang, kesehatan, dan iman mereka diteguhkan untuk tetap setia. Bapa, terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami, supaya doa kami tidak terhalang. Tuhan akan jawab. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.